Ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar ndak males itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham. Yang kedua, orang yang mau melihat kalau ditunjukkan. Yang ketiga, orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami. Yang pertama ini orang cerdas, orang pinter, orang aktif. Dia mandiri, dia maju karena dirinya sendiri. Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator. Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator, ya mungkin kamu tidak maju-maju. Karena kamu nunggu didorong. Motivator itu kan pendorong. Jadi, jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Yang butuh motivator tadi nomor 2. Those who see when they are shown. Dia mau memahami kalau dia mau melihat kalau ditunjukkan. Tidak mau nyari sendiri. Pinginnya dituntun. Belajar filsafat kok baca buku malas. Kemudian bikin tulisan malas. Maunya diceramai terus di ngaji filsafat. Ya, itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntun terus. Jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu sampai tahu. Kalau yang kedua nunggu ditunjukkan, baru mau bergerak. Nah, yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini 3 klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin Leonardo da Vinci perlu membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ada orang yang tahu tapi merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Oh, itu lebih. Imam Ghazali kan gitu klasifikasinya. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia gayanya kayak orang tahu-tahu. Apa tahu-tahu itu? Kayak orang tahu aja, padahal dia tidak tahu apa-apa. Oke, orang kayak ini agak susah. Kalau menurut Imam Ghazali, orang semacam ini yang menyesatkan. Ada yang kayak orang tidur. Kayak orang tidur itu orang ini tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Bangunkan, katanya Ghazali. Orang ini kayak orang tidur. Ya kalau kamu tahu dan merasa tahu, alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan merasa tidak tahu, itu bagus. Karena kamu tidak akan menyesatkan orang, dan mungkin kamu selanjutnya belajar biar tahu. Atau kalau yang ketiga tadi, ya kamu tahu tapi tidak tahu kalau kamu sudah tahu. Mungkin karena kamu kurang introspeksi, jadi sebenarnya kamu sudah ngerti, tapi kamu kayak orang tidur perlu dibangunkan. Yang bahaya itu yang terakhir. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Oh, itu repot. Kemana-mana ngasih tahu orang, menasehati, membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu. Itu pun yang dibimbing kok ya manut aja. Nah,
orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi. Oke, jadi yang pertama cerdas, those who see. Atau yang kedua, those who see when they are sound. Mungkin ini orang yang agak males. Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham, tidak mau tahu. Oke, terus cirinya orang awam, orang biasa. Katanya Leonardo da Vinci, kalau tidak ingin jadi orang biasa, hindari ini. An average human looks without seeing, listen without hearing, touch without feeling, eat without tasting, move without physical awareness, inhales without awareness of odor or fragrance, and talks without thinking. Kalau kalian masih punya ciri ini, berarti kalian orang biasa, orang awam, manusia rata-rata, average human. Jadi look without seeing. Seeing itu melihat dengan perhatian, makanya see itu kadang diartikan paham. Kalau looks itu hanya lihat. Jadi mungkin ngaji ini kamu bolak-balik, ada yang sering ketemu tapi tidak see, hanya looks. Oh, aku tahu dia sering ikut ngaji, saya pernah lihat. Itu hanya looks, belum see. Jadi orang biasa itu hanya looks biasanya, hanya lihat, tapi dia tidak paham, hanya tahu. Maka untuk menghindari agar penglihatanmu tidak sia-sia, perlu see, melihat dengan serius dan paham. Sama antara listen, mendengarkan, dan hearing. Ini sama-sama mendengarkan. Listen and hearing. Kalau mendengarkan, yang hearing itu mendengarkan dengan serius, dengan paham. Makanya ada istilah public hearing, bukan public listening. Kalau mendengarkan radio, kamu listening. Karena radio mungkin kamu dengarkan sambil iseng, sambil lalu, tidak apa-apa. Penyiar yang ngomong apa peduli amat. Yang penting terus lagu yang kamu pesen diputar, kan cuma itu kalau radio. Bukan hearing. Kalau hearing itu mendengarkan dengan attentif, dengan perhatian, serius. Oke. Jadi misalnya saya ngomong ini, kalau kamu hanya listening, ya paling kamu setengah-setengah ngantuk. Itu Pak Faiz ngomong apa di depan, itu hanya listening. Tapi kalau hearing, kamu mengejar pemahaman. Kira-kira yang diinginkan Pak Faiz itu apa toh? Nah, itu ada hearingnya. Kok kamu mendengarkan rekamannya ngaji terus segera ngantuk, nah, itu berarti kamu listening, belum hearing. Kalau hearing mungkin kamu tidak mau mendengarkan ngaji sebelum tidur, karena nggak jadi tidur, dadak mikir. Nah, tidak apa-apa, ngaji ini mau kamu listening, kamu mau hearing, ya monggo lah. Ya seandainya hanya untuk sebelum tidur terus kamu ketiduran, kan alhamdulillah. Berarti ngaji ini punya daya pengobatan terhadap insomnia. Jadi membuatmu terlena dan tidur. Oh, itu luar biasa. Bisa semacam itu tidak sembarangan. Kadang-kadang orang itu dengerin suaramu, kalau dia mau tidur kan kamu malah diusir-usir, jangan berisik. Nah, itu jadi pengantar tidur, berarti luar biasa. Oke, move without physical awareness. Bergerak tanpa kesadaran. Kalau kita orang biasa, katanya Leonardo da Vinci, kalau gerak itu tidak pakai mikir. Geraknya banyak isengnya daripada seriusnya. Kamu perhatikan sehari-hari gerakmu setiap hari itu, kira-kira mana yang iseng, mana yang serius. Banyak yang otomatis saja. Kadang-kadang bangun tidur terus tanganmu pegang, dapat HP, terus buka HP. Padahal kamu tidak pernah mikir, ini bangun tidur aku butuh HP apa enggak ya. Otomatis saja begitu. Nah, itu berarti without physical awareness.
Tanpa kesadaran. Apalagi yang iseng-iseng itu. Kalau ndak iseng gatel. Ngisengin temennya tiap hari. Kalau ndak ngisengin ndak enak. Ndak sadar. Tanpa physical awareness. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Habis ini aku mau ngapain? Kalau aku begitu terus manfaatnya apa? Ini yang membuat dari 100% hidup kita mungkin tidak ada 60%-nya aktivitas kita yang asli bermanfaat. Kenapa? Karena kita bergerak without physical awareness. Akhirnya tenaga kita sia-sia. Energi yang kita keluarkan tidak memberikan banyak hasil. Inhale with awareness of fragrance. Kalau ini ambil nafas, menghirup tapi tidak peduli bau. Gunanya apa? Yang terakhir, ngomong tanpa mikir. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Bukan apa-apa karena kalian sudah pengalaman. Tiap hari kan ngomong tanpa mikir. Oh, kalau mikir dulu saya tidak jadi ngomong. Mending karena mikir kamu tidak jadi ngomong daripada kamu terlalu banyak ngomong lupa mikir. Oke. Terus ini saya potong-potong. Banyak sekali di tulisannya Leonardo da Vinci itu yang pakai kalimat he who. He who itu dia yang kata sambung ya, bukan yang singkatan dari sayang. Nanti dia yang kamu artikan dia yang. He who possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau ini sederhana sebenarnya. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Ini nasihat buat kita, hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Jadi, kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang tidak punya pacar tidak punya ketakutan kehilangan pacar. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi loh. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya. Pakai kata-kata memiliki. Wong sudah bolak-balik dibilangin pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus. Ya kalau memiliki kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya. Oke ya, ya tergantung strategimu lah gimana caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang apa ya? Yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh. Ada pacarnya. Oke, ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. Ya kalian sedang saling membantu berdua, bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan poses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihati kita, wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu. Jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri,
dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh dekat, Kak. Yang ngelarang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Kalau tidak kamu, aku ndak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku ndak bisa kerja. Kalau ndak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Ada proses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Ya. Logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus yang kedua ini, he who think little errs much. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya. Ndak, katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarang mikir kamu akan sering salah. Kenapa? Kamu ndak terlatih berpikir. Jadi justru ndak apa-apa kamu berpikir keliru ya nanti diperbaiki. Berpikir salah ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus, ndak masalah. Lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus. Kalau kamu jarang berpikir, akal otaknya jarang digunakan, ya masih mudah tersesat dalam berpikir. Jadi jangan takut berpikir. Nanti kan banyak mikir, banyak kelirunya. Iya, tapi setelah keliru akan ada perbaikan. Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit, justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak. Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran, tidak masalah. Di situ ada kebebasan. Maka berpikirlah. Kemudian ada lagi, nah gandengannya mikir itu ngomong. He who truly knows has no occasion to shout. Dia, siapapun yang sudah tahu dengan pasti, biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Jadi he who truly knows has no occasion to shout. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang, tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati.
Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana karena yang benar itu aku, biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki, karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin mantap dengan kebenaran kita, biasanya kita tidak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita. Bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kalau sudah yakin ya sudah. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok, atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya, itu kamu kan sudah tenang. Tapi kalau kamu masih nyari, loh itu kan lebih jelek, itu kan lebih jelek, itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. Kami masih butuh untuk dijejer orangnya yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng. Jadi ini boleh kamu jadikan rumus bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah, kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, ilmu kalam, ada istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Jadi di antara parameternya kebenaran itu sukunun nafas. Kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang. Sudah tahu aslinya, saya tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi pembenaran, biasanya masih belum tahu. Terus yang panjang, he who does not go beyond his master is a poor pupil. Jadi siapa yang masih belum bisa melampaui gurunya, dia adalah murid yang jelek. Nah, ini Leonardo da Vinci loh ya. Berarti misimu sebenarnya adalah kamu harus lebih pintar, lebih cerdas, lebih luar biasa dibandingkan guru-gurumu. Kalau hanya sama, itu pun tetap dianggap kamu murid yang jelek. Kenapa bisa begitu loh? Gurumu itu anak zamannya. Dia sampai dalam keilmuannya sebatas wawasan dinamika kehidupannya. Sementara hidup itu dinamis, maka wawasanmu harusnya nambahi wawasan gurumu, sehingga kamu harusnya lebih luas dari gurumu. Itu menunjukkan gurumu sukses. Kalau hanya sama, berarti kamu hanya mengcopy paste gagasan-gagasannya gurumu. Kamu harus lebih itu melampaui. Cuma kan kamu selalu bilang, apa yang mungkin Pak, saya bisa melampaui guruku. Ya kalau saya bilang tadi ya, kalau kamu sudah bilang begitu ya tidak mungkin sudah. Kamu mimpi aja tidak berani ya tidak mungkin. Mungkin. Kalau kamu tidak bisa melampaui gurumu, kenapa kok disebut murid yang jelek? Berarti kamu hanya mengulang, menghafalkan yang disampaikan oleh gurumu. Tidak bisa mengembangkan. Guru yang sukses adalah guru yang ilmunya mampu menginspirasi murid-muridnya. Menginspirasi itu bukan cuma mengulang kata-katanya, tapi melahir gagasan-gagasan baru yang dipicu oleh wawasan keilmuan yang disampaikan oleh gurunya. Makanya murid yang baik itu yang melampaui gurunya. Jadi kalian misalnya diperintah oleh takmir-takmir, barang siapa yang ingin mentranskrip ngaji ini silahkan. Itu tulisan yang bagus, yang kamu tidak copy paste apa yang saya omongkan. Kalau hanya copy paste yang saya omongkan, orang lebih suka ngapain baca tulisanmu, dengar rekamannya selesai. Tapi kamu olah versimu, tidak masalah. Namaku tidak usah disebut, nggak masalah. Terinspirasi itu kan bukan hanya ikut,
tapi lahir gagasan baru, lahir pencerahan baru versimu. Ya nanti namanya pakai namamu. Nah itulah, he who does not go beyond his master is poor pupil. Kalau yang ungu itu, he who does not value life does not deserve it. Orang yang tidak menghargai kehidupan tidak layak untuk hidup. Wong gak kamu hargai. Oke, ini penjelasannya kalian sudah ngerti. He who wishes to be rich within a day will be hanged within a year. Siapa yang ingin kaya mendadak, dalam sehari dia ingin langsung kaya, maka tunggulah setahun lagi dia akan digantung. Tidak ada jalan instan untuk sukses. Jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan promosi. Kaya mendadak. Ikut ini sebentar saja langsung wis to. Wis ndak ono rumus kayak gitu, ndak ada. Orang paling jenius di dunia Leonardo da Vinci ngomongnya semacam itu. Kamu bulan kayak gini masih ketipu. Ndak ada yang instan. Langsung sukses, langsung jaya, langsung dari mana jalannya langsung. Ujung-ujungnya ketipu. Tidak ada. Kalau ada yang menjanjikan setahun, sehari kamu bisa kaya, setahun depan orang ini mesti sudah digantung, katanya Leonardo. Jadi tidaklah, jangan ketipu yang gitu-gitu. Semua ada prosesnya. Untuk jadi seorang Leonardo da Vinci juga ada proses panjang. Ada banyak rasa sakit yang harus dia alami. Oke, terus nah ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar tidak males itu gimana? Ya jangan males. Tidak ada caranya, pokoknya jangan males saja. Kalau kamu merasa, wah saya ini males, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri. Semua orang sukses itu ndak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Iya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan itu, tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi sekarang bisa loh Pak, jualan, pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah, tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu. Kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1, 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun yo, tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir.
Jadi jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi. Biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa Darmawa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja. Tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, itu kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup, kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Tadi kan di depan diwanti-wanti harus berani bermimpi, harus berani berharap. Cuma mimpi dan harapan saja ya tidak cukup. Kalau kamu hanya mimpi dan berharap ya tidak ada aktivitasnya, ya tidak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Saya makanya pingin tidur lagi misalnya. Oh ya enggak begitu. Nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pengen mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Itu loh. Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa. Nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. Kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran. Ini logika sederhananya kan begitu. Jangan cuma membayangkan. Nanti diduli orang lain kamu bikin puisi. Oke ya, terus. Ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa. Baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan. Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita, kebenaran, cita-cita, keindahan yang kamu miliki. Kalau ada yang tidak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah, katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa. Pertama, dosa pada Allah karena menyia-nyiakan anugerahnya. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar tapi tidak jadi karena kamu malas. Jadi itu pesannya Leonardo.
Kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini. Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi tidak akan lahir orang sebesar itu kalau tidak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam, karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya, dan kalau suhu turun dia akan beku. Pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku. Kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan. Oke, terus as you cannot do what you want what you can do. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan, maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi ya mimpilah, berharaplah, cuma yang terukur, yang bisa engkau lakukan. God sell us all things at the price of labor. Tuhan itu menjual, apa menjual itu? Berdagang dengan kita, memberikan pada kita segala sesuatu. Tapi ada harganya. Harganya apa? Labor, kerja. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, akan diberikan oleh Tuhan, tapi tebuslah itu. Ada harganya. Harganya apa? Kerja. Jadi kerja itu harganya. Jangan diam. Makanya kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perhatikan kalimatnya, innallaha la yughayyiru. Berarti yang merubah tetap Allah, bukan kita. Kapan Allah merubah? Kalau kita yughayyiru, kalau kita bergerak, berusaha mengubah, nanti Allah akan datang mengubah. Tapi kalau kita diam saja, Allah tidak akan mengubah. Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang? Kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha, bekerja untuk mengubah. God sell us all things in the cost of labor. In the price of labor. Oke, terus. Nah, kalau ini agak spiritual. Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Begitu engkau tahu rasanya terbang, selamanya engkau akan berjalan di muka bumi dengan mata menatap langit. Karena engkau pernah di sana, dan kesanalah engkau akan selalu rindu untuk kembali. Jadi ini dimensi spiritual, dimensi rohaniah manusia. Jadi kalau kita pernah mulia, kalau jiwa kita ngerti indahnya dunia level tinggi, maka hidup kita akan berkiblat ke sana. Itu kalau pakai bahasa sufi, kalau kita bisa menemukan nikmatnya, asyiknya, dekat dengan yang tinggi-tinggi, maka dunia bawah tidak akan ada artinya. Kalau hanya kenikmatan fisik yang kita kenal, ya kiblat kita akan ke situ-situ saja. Tapi kalau kiblat kita lebih tinggi dari itu, lebih dahsyat dari itu, biasanya ya itu yang akan jadi tumpuan perhatian kita. Jadi hubungannya dengan mimpi tadi. Mimpimu setinggi apa? Itu biasanya sejauh pengalamanmu. Anak kecil yang belum mengalami apa-apa, mimpinya mungkin hal yang rendah. Pingin punya mesin yang bisa mengeluarkan permen terus misalnya. Pingin punya, itu kan karena dunianya itu. Makanya coba lihat
Doraemon itu bisa keluar mesin macam-macam, tapi kan yang diminta yang sesuai kebutuhan anak kecil sebesar Doraemon. Coba kalau kamu yang punya Doraemon, wah bahaya. Yang kamu minta mesti yang aneh-aneh. Kenapa bisa beda? Level dunia yang pernah kamu alami, dunia idealmu hanya selevel itu. Gitu loh. Kalau kamu ngerti dunia level sangat tinggi, kalau itu kan skywalk, dunia atas. Kalau dalam dunia sufi mungkin ya, kalau kamu ngerti indahnya dunia dekat dengan Allah, mungkin mesinnya Doraemon kamu minta, aku minta alat yang bisa dekat sama Allah terus ngono. Tapi kan tidak mungkin begitu. Karena yang punya Doraemon anak kecil, yang diminta level anak SD. Meskipun harusnya Doraemon sudah punya cucu. Karena dia umurnya kan Nobita itu mulai zaman saya kecil, dia sudah kecil. Apalagi sekarang. Kayak jadi mimpinya orang biasanya sejauh pengalamannya dia. Kalau dia mengalami dunia level tinggi, maka itu yang akan dia kejar. Tapi kalau hanya dunia level rendah yang pernah dia alami, ya mimpinya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu kayak ceritanya Khalil Gibran tentang perdebatan antara pohon kelapa dan rumput. Jadi satu ketika rumput ini mengejek pohon kelapa, ngapain kamu tinggi-tinggi? Kalau ada angin besar kamu akan roboh, patah, jatuh. Mbok kayak aku ini, di bawah saja enak. Ada angin, ada gempa, ada aman, aku ndak roboh-roboh, aku cuma kecil terus lentur. Tapi katanya pohon kelapa, ndak, kamu di bawah ya, yang bisa kamu lihat hanya dunia kecil sekelilingmu saja. Meskipun resikonya ya juga kecil. Aku tinggi, resikoku besar, tapi aku bisa melihat dunia lebih luas dibandingkan dirimu. Ya memang beresiko, mungkin ada angin, ada gempa, ada apa, aku akan roboh, mati. Tapi aku sudah tahu dunia yang lebih luas dan lebih indah. Sementara engkau mungkin umurmu panjang, tapi ngertimu hanya itu-itu saja. Nah itu kamu cari di buku-bukunya Khalil Gibran ada. Oke, terus nah ini kamu ingat-ingat ya. Tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain, tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Banyak orang yang tertipu, terjebak oleh pandangannya sendiri. Biasanya kecenderungannya orang itu kalau merasa menemukan kebenaran, merasa cocok dengan satu pandangan, terus dia berhenti di situ. Tidak sadar bahwa pandangan kebenaran yang dia temukan itu ada konteksnya, ada ruangnya, ada waktunya. Mungkin tidak selamanya benar atau tidak di semua tempat benar. Tapi banyak orang yang menganggap pandangannya selalu benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya apa? Dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Jadi ya hidupnya akan susah karena pandangannya sendiri. Jadi coba kamu cek ya dalam hidupmu, mungkin kebenaran-kebenaran, wawasan-wawasan, pemahaman-pemahaman yang kamu miliki, jangan-jangan itu yang membuat hidupmu susah. Jadi kamu tertipu oleh pandanganmu sendiri tentang kebenaran. Mungkin kamu menganggap A ini benar, tapi terus situasi berubah sehingga tidak relevan. Tapi kamu tetap mempertahankan A ini karena kamu anggap sekali benar tetap benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya hidupmu susah karena tidak nyambung dengan kenyataan. Jadi tipuan paling besar yang diderita manusia adalah dari pandangannya sendiri. Maka sering-sering istighfar. Kamu ternyata yang banyak menyusahkanmu itu tidak dari luar dirimu, tapi dirimu sendiri.
engkau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pandanganmu, perspektifmu, pemahamanmu. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya, ia berargumen dengan ingatan, bukan dengan pemahaman. Orang yang kalau diskusi, yang ditonjolkan adalah statusnya, bukan argumennya, maka biasanya dia tidak sedang berargumen, tapi sedang apalan. Tidak akan ada gagasan original. Dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman. Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis, maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini diantara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi. Ada kekecewaan-kekecewaan pada agama. Kemudian berpindah ke era modern, kekaguman pada sains. Temukan kebenaranmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok, kamu lihat sendiri, maka itu ayam. Meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing. Kalau kamu lihat dia berkokok, maka itu ayam. Percayailah temuanmu. Nah, itu maunya Leonardo da Vinci. Ini khas cara berpikir modern.